Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutaro dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 3A, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dari kelas 4A, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada mata kuliah pemrograman perangkat keras, di sini saya akan mengerjakan tugas pertama yaitu tugas membuat lampu berkedip di ESP32 pada Walkwi. Nah, di sini kita membutuhkan ESP32 DevKit dan LED, yaitu untuk menghubungkan kaki panjang dari pin D13 pada ESP32. Nah, untuk resistornya akan dihubungkan ke kaki catcode, kaki pendek negatif LED ke salah satu ujung resistor, dan ujung resistor lainnya ke pin JND pada ESP32 untuk membatasi arus. Nah, untuk di sini sudah ada untuk kode programnya. Oke. Nah, di sini langsung saja kita mengerjakan masuk ke website Walkme-nya. Di sini pilih SP32 dan pilih yang ESP32. Nah, di sini kita membutuh menambahkan yaitu em, yang pertama akan menambahkan untuk LED di sini. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan juga itu yang namanya resistor. Oke. Nah, setelah LED dan resistor ini sudah ada, saatnya kita untuk menggabungkan kakinya untuk ke pinnya. Yang pertama, di sini kita akan sambungkan untuk LED-nya. Nah, untuk LED 1C ini kita akan eh, masukkan ke pin GND. Oke, sebentar dirapihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk kaki LED yang A ini kita akan sambungkan ke resistor. Oke, bentar. Nah, setelah ini untuk ujung resistornya, untuk kaki resistor ini kita akan gabungkan ke pin yaitu 13. Oke, di sini ini kita tarik dan kita masukkan ke pin 13. Nah, oke, 13. Nah, ini 13. Oh, salah. 13 itu di sini. Nah, 13. Selanjutnya, setelah ini karena dari dua ujung kaki LED sudah digabungkan ke resistor dan juga ke JND, selanjutnya untuk resistor sudah digabungkan ke pin D13. Selanjutnya di sini kita akan langsung tulis kodenya yang sesuai pada Google Classroom. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan kodenya. Salah, LED pin 13. Selanjutnya sesuaikan yang ada di Google Classroom saja. Oke. Pin mode LED underscore pin. Oke.
Di bawahnya kita menggunakan yaitu void loop, yaitu karena kita akan membuat ini secara berulang untuk lampunya nanti berkedip secara berulang. Jadi kita menggunakan looping, terus digital right, oke digital right, LED underscore pin high. Selanjutnya ini oke cukup. Bentar. Nah, oke. Nah, kita beri delay. Delaynya 1000, tulis 1000. Oke. Nah, kita beri delay biar nanti saat lampunya berkedip itu ada jedanya. Digital right, terus LED pin. LED. High. Oke. Selanjutnya di sini oh, salah. Di sini karena tadi sudah high, sekarang jadi low. Karena kan akan dibuat berkedip. Selanjutnya untuk delaynya masih sama. Delay kita buat di masih sama untuk jedanya. Nah, ini untuk kodenya. Selanjutnya kita akan langsung coba jalankan. Sebelumnya kita cek dulu apakah ada typo. Oke. Oh, posisi sebenarnya salah. Output. Oh, jadi di sini yaitu salah ketik harusnya output, tapi ada typo out. Nah, di sini itu output. Coba. Nah, maka lampu LED-nya sudah berhasil berkedip sesuai yang diberikan dan ini juga kodenya itu sudah sesuai yang ada di Google Classroom karena adanya salah ketik yaitu typo pada output ini maka tadi dia error. Nah, ini sudah berhasil. Nih, dia sudah berkedip. Nah, jadi seperti itu untuk pengerjaan tugas latihan yang pertama. Jadi, kesimpulannya dari pengerjaan tugas yang nomor pertama itu tadi, untuk kesalahannya tadi ada salah di bagian kode saja, yaitu di bagian output, saya salah menuliskannya. Nah, untuk kesimpulan tugasnya itu tadi, kita sudah berhasil menghidupkan untuk lampu berkedip dan di sini sudah menggunakan fungsi loop yang dimana program itu akan berjalan secara berulang. Looping itu kan berulang. Nah, di dalamnya itu terdapat perintah digital wrap untuk menyalakan LED dengan memberikan logika high. Kemudian delay selama 1000 milidetik atau 1 detik. Delay ini 1000 ini atau setara dengan 1 detik untuk delaynya. Setelah itu, digital wrap ini untuk lampunya dibuat low, mati selama 1 detik lagi, nanti hidup lagi. Nah, jadi untuk hasil akhirnya dari percobaan ini telah menunjukkan bahwa LED ini berhasil menyala dan mati secara berulang selama 1 detik. Nah, hal ini membuktikan bahwa penggunaan pin digital pada ESP32 serta struktur pemrograman setup dan juga looping telah berjalan dengan baik. Dari kesimpulannya, percobaan ini telah berhasil untuk menunjukkan cara dasar untuk mengontrol output digital menggunakan ESP32, yaitu dengan menyalakan dan mematikan LED secara berkala dengan jeda 1 menit. Jadi itu tadi untuk penjelasan latihan nomor 1.
Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tugas yang kedua, yaitu simulasi dan kode lampu lalu lintas dari 4 arah secara bergantian. Yang dimana simulasi ini menggunakan logika peraturan output digital secara berurutan untuk mengontrol 12 LED dengan 4 set, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, rangkaian di waktunya itu seperti ini. Jadi, menjelaskan praktikum mengenai simulasi lampu lalu lintas 4 arah menggunakan ESP32 di Walkbee yang sebelumnya saya sudah mengerjakan dan di sini saya akan langsung menjelaskan. Nah, pada tugas ini yaitu membuat sistem lalu lintas dengan 4 arah, setiap arah memiliki 3 LED yaitu eh, di sini ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Ini dari 4 arah. Selanjutnya, di setiap arah itu memiliki 3 LED, yaitu nih merah, kuning, hijau. Nah, selanjutnya sistem ini harus bisa bekerja secara bergantian seperti lalu lintas pada kehidupan nyata pada umumnya. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama dan 12 LED yang terdiri dari 4 lampu merah, 4 lampu kuning, dan 4 lampu hijau. Nah, di sini di setiap LED-nya itu dihubungkan ke pin GPO dari SP32 sesuai bagian arah. Di sini ada yaitu yang arah pertama yaitu ini. Arah pertama lampu merah, kita urutkan ini adalah merah, kuning, dan hijau. Yang dimana di sini di arah yang pertama lampu merah ini di sini sesuai yang pada materi ini, di sini ada D13, D12, dan D14 sesuai yang di sini tadi. Jadi lampu merah yang pertama ini merah pada arah pertama. Nih, di sini ditujukan ke 13 dan yang warna kuning ke 12 dan yang warna hijau ke 14. Nah, ini sudah sesuai. Nih, lampu merah ini sudah pada D13. Selanjutnya yang hijau ini sudah pada D12 dan yang kuning ini salah yang tadi yang kuning dan yang hijau ke 14. Nah, ini semua sudah saya sesuaikan sesuai arahan ini. Ini untuk arah yang kedua itu ada di sini ada 27, 26, 25 dan ini arah ketiga dan keempat sudah sesuai yang ada di perintah pada Google Classroom. Nah, semua kaki negatif dari LED sudah dihubungkan ke JND melalui resistor untuk membatasi arus. Nah, ini kita hubungkan untuk kaki yang negatif dari LED ini ke resistor dan resistor akan menghubungkan ke JND. Ini dari semua LED sudah dihubungkan ke JND melalui resistor. Nah, selanjutnya pada program ini saya menggunakan array. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan semua pin LED berdasarkan arah dan warna. Nah, indeks pertama yaitu arah 0 sampai dengan 3. Selanjutnya indeks kedua yaitu warna 0 sama dengan merah, 1 sama dengan kuning, dan 2 sama dengan hijau. Nah, Nah, di sini selanjutnya itu menggunakan adanya setup yang dimana semua pin LED ini diatur sebagai output dan semua LED dimatikan di awal. Nah, ini dilakukan untuk menggunakan perulangan for agar lebih efisien. Nah, fungsi atur lampu, oke, fungsi dari atur lampu sendiri ini eh, adalah inti dari program. Nah, cara kerjanya, jika satu arah aktif, misal arah yang ini aktif, maka lampu hijau menyala selama 5 detik, lampu kuning menyala selama 2 detik, kemudian kembali ke merah. Dan lanjut ke arah yang kedua, bergantian arah ketiga dan keempat secara bergantian. Jadi setiap arah satu yang hidup, maka arah kedua, tiga, dan empat itu akan mati secara bergantian. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi loop, yaitu perulangan. Jadi ketika arah satu ini aktif,
Lalu arah 2, arah 3, dan arah 4 itu secara berulang. Makanya kita menggunakan loop, yaitu untuk perulangan. Nah, selanjutnya kita langsung saja simulasi. Nah, maka di sini ini akan hidup secara bergantian. Hmm. Ya, di sini arah satu aktif sampai di kuning, selanjutnya di sini arah satu mati, arah dua yang bergantian aktif, dan arah yang lainnya itu masih mati. Nah, ini arah dua aktif hijau, kuning selama sekitar 2 detik, lalu akan merah lagi bergantian ke arah 3 selama 5 detik, kuning selama 2 detik, dan akan ke merah, lalu akan berganti ke yang arah keempat. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, ketika salah satu arah itu ada yang aktif, maka yang lainnya akan mati. Itu fungsi dari penggunaan looping yaitu secara bergantian. Nah, ini aktif arah 4 mati, arah 3 mati, arah 2 mati. Sekarang arah satu yang aktif. Begitu terus sampai dengan seterusnya. Kalau kita tidak stop, maka dia akan terus bergantian. Nah, di sini langsung saja di stop. Nah, jadi itu tadi hasil pengerjaan dari tugas yang kedua, yaitu judulnya tadi lampu lalu lintas 4 arah secara bergantian. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya pada tugas praktikum kedua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem lampu lalu lintas 4 arah ini berhasil dibuat menggunakan ESP32. Nah, penggunaan array itu mempermudah untuk eh, sebentar. Untuk penggunaan array itu bisa mempermudah kita untuk mengelola banyak LED. Logika kontrol itu bisa berurutan dengan diterapkan menggunakan fungsi dan perulangan looping tadi. Nah, sistem ini merupakan simulasi sederhana dari lampu lalu lintas di kehidupan nyata. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai simulasi lalu lintas 4 arah dari tugas 2 dan yang tadi tugas 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.